nama saya Nisa Fatma, NIM 19017005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan variasi bahasa. Dalam pemenuhan tugas ujian tengah semester sosiolinguistik yang diampu oleh dosen Dr. Siti Ainia Mulyusti, SPD Ambon. Bentuk variasi bahasa. Variasi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya dalam masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. Yang kedua itu berdasarkan penggunaannya. Berarti bahasa itu digunakan untuk apa, bidang apa jalur dan alatnya, serta bagaimana situasi keformalan. Segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi 4, yaitu dialek, idiolek, kronolek, dan sosiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya sendiri atau idioleknya masing-masing. Variasi bahasa ini berkenan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, walaupun hanya dengan mendengar suaranya, maka kita akan bisa langsung mengenali orang tersebut. Kedua itu dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Oleh karenanya, dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal dari penutur. Maka, dialek ini lazim disebut dengan dialek Creole, dialek regional, atau dialek geografi. Yang ketiga yaitu kronolek. Variasi bahasa yang ketiga berdasarkan segi penutur disebut dengan kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, yakni variasi bahasa yang digunakan tahun 50-an dan variasi bahasa yang digunakan pada masa kini. Yang keempat yaitu sosiolek. Sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenan dengan status, golongan, dan kelas penuturnya. Dalam sosiolinguistik, biasanya variasi ini yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya. Karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, seks, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian,
pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Selanjutnya adalah variasi bahasa dari segi keformalan. Dari segi keformalan, berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones 1967 membagi variasi bahasa atas 5. Yang pertama, ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara misalnya upacara kenegaraan, khotbah di masjid, acara pengambilan sumpah, kitab, undang-undang, akte notaris, dan surat keputusan. Selanjutnya itu variasi bahasa dari segi sarana. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf. Bedanya ragam bahasa lisan dengan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama.